Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Jaya Oktaviani, dan rekan-rekan saya di sini ada Fitri Indriani, ada Dinda Bestari, ada Hairul Aksan Hamka, ada Muhammad Adril dan Dava. Nah, mungkin langsung aja kita ke materinya langsung ya. Boleh di-share screen ya. Bacain. Itu manajemen keuangan. Manajemen adalah cara kita mengatur dan mengelola sumber daya, bukan hanya uang, tapi juga waktu dan tenaga, untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Bayangkan dalam skala keluarga, manajemen keuangan penting untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi pemasukan dan tetap ada dana darurat. Menurut survei Bank Indonesia pada 2022, sekitar 70% keluarga Indonesia merasa kesulitan dalam mengelola keuangan bulanan mereka. Mengapa? Karena seringkali kita tergoda untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Dengan manajemen yang baik, kita bisa membuat keputusan lebih bijak lagi, seperti mengalokasikan pendapatan dengan tepat, menghindari utang yang tidak perlu, dan bahkan berinvestasi untuk masa depan. Jadi, dengan memahami manajemen keuangan, kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Lalu, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan keuangan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi bagi individu dan keluarga. Yang kedua, apa strategi yang tepat untuk mengatur sumber daya finansial guna mencapai keamanan keuangan keluarga. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan keuangan agar tercapai keluarga sejahtera, terutama terkait pengeluaran, tabungan, dan investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, kita lanjut ke tujuan penelitian. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk menganalisis peran pengelolaan keuangan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi bagi individu dan keluarga. Yang kedua yaitu untuk menemukan strategi yang efisien dalam mengatur sumber daya finansial untuk mencapai kondisi keuangan yang aman. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam aspek pengeluaran, tabungan, dan investasi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada ke pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama yaitu tantangan dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan semakin kompleks seiring kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, biaya kebutuhan pokok rata-rata meningkat sebesar 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak langsung pada pengeluaran keluarga atau BPS 2023. Kenaikan harga ini sangat memengaruhi keluarga berpendapatan menengah ke bawah yang sudah memiliki anggaran yang terbatas. Firdaus 2021 mencatat bahwa sekitar 70% keluarga Indonesia mengalami kesulitan dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, yang pengeluaran tidak terencana dan berdampak negatif pada kestabilan keuangan keluarga. Sekian mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, pembahasan berikutnya ialah strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Yang pertama, ada penyusutan anggaran. Keluarga perlu menyusutkan anggaran yang realistis berdasarkan pengeluaran. Penyusutan anggaran dapat membantu keluarga untuk memantau dan mengontrol keuangan mereka dengan lebih baik, serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan demikian, anggaran yang jelas, keluarga dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan mendesak dan merencanakan pengeluaran di masa depan. Yang kedua, ada prioritaskan kebutuhan. Memastikan bahwa pengeluaran difokuskan pada kebutuhan dasar sebelum membelanjakan untuk keinginan. Keluarga yang mampu untuk memprioritaskan kebutuhan dasar cenderung lebih stabil secara finansial. Keluarga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap pengeluaran mereka dan menyesuaikan anggaran sesuai dengan prioritasnya. Yang ketiga yaitu untuk menghindari utang yang tidak perlu. Keluarga harus berusaha untuk tidak berhutang untuk kebutuhan yang konsumtif. Utang sebaiknya hanya digunakan untuk investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjerat dari siklus utang yang dapat mengganggu kestabilan keuangan keluarga. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk membuat cadangan keuangan. Keluarga sangat penting untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai cadangan untuk menghadapi situasi darurat. Cadangan ini dapat membantu untuk mengurangi stres finansial ketika menghadapi biaya yang tidak terduga, seperti perawatan kesehatan atau kerusakan rumah. Memiliki cadangan cukup akan memberikan ketenangan pikiran dan memungkinkan keluarga untuk mengatasi masalah mendesak tanpa harus berhutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan. Di sini kelompok kami membaginya terhadap tiga. Yang pertama yaitu pengeluaran. Pengeluaran merupakan salah satu faktor kunci dalam pengelolaan keuangan keluarga yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan secara keseluruhan. Pengelolaan yang baik terhadap pengeluaran tidak hanya membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memungkinkan perencanaan untuk masa depan. Keluarga yang dapat menyusun anggaran dengan efektif cenderung lebih berhasil dalam mencapai stabilitas keuangan. Pentingnya memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandan tidak bisa diabaikan. Dengan mendefinisi dan keluarga dapat menghindari pengeluaran untuk barang-barang yang bersifat konsumtif atau tidak mendesak. Selanjutnya, Selanjutnya kedua yaitu mengenai tabungan. Tabungan berfungsi sebagai penyangga keuangan bagi keluarga yang memberikan perlindungan dalam menghadapi situasi darurat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sekitar 40% keluarga di Indonesia yang memiliki tabungan yang memadai untuk menanggulangi kebutuhan mendesak. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Keluarga yang memiliki kebiasaan menabung cenderung lebih mampu merencanakan masa depan dan menghindari resiko finansial. Dalam catatan, tingkat literasi keuangan yang tinggi di antara anggota keluarga dapat meningkatkan proporsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan. Dan yang terakhir ialah investasi. Investasi merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan jangka 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga yang berinvestasi memiliki kemungkinan 50% lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka dibandingkan dengan yang tidak melakukan investasi. Ini menegaskan bahwa investasi tidak hanya penting untuk pertumbuhan aset, tetapi juga untuk mencapai stabilitas finansial di masa depan. Keberhasilan dalam investasi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang berbagai macam instrumen dari investasi. Pemahaman yang baik tentang investasi berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas keuangan keluarga. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pertama, tes mengelola keuangan keluarga di tempat sebagai ibu rumah tangga dan ibu rumah. Jadi seorang ibu rumah tangga dan ini pengelolaan keuangan yang menjadi pentingnya perencanaan finansial untuk menghidupan keluarganya. Inspirasi utamanya adalah menciptakan orang tuanya yang berhasil mencapai kebijakan finansial. Ini dan keuangan jadi bergabung rangkuman seperti investasi dan kelas-kelas investasi. Beberapa strategi pengelolaan keuangan
dilakukan ini yaitu 1. Menerapkan prinsip investasi sesuai profil risiko. 2. Kesehatan finansial. 3. Pendidikan keuangan anak-anaknya. Dan yang keempat, pengelolaan belanja keuangan. Jadi mengajarkan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan jangka panjang. Manajemen yang dia terapkan seperti diversifikasi investasi dan literasi finansial anak berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Selain itu, keterlibatan dalam bisnis juga membuat keuangan dan dari dampak positif bagi masyarakat. Lalu lanjut ke kasus kedua, yaitu kisah sukses Tania Larasati dalam manajemen keuangan keluarga sebagai investor. Tania Larasati, seorang entrepreneur sukses, mengelola keuangan keluarganya dengan cara yang disiplin. Bersama suaminya, dia menerapkan konsep keuangan di mana seluruh pendapatan keluarga dikelola bersama untuk mencapai tujuan keuangan seperti di rumah dan menyiapkan dana pemberian. Kita juga rutin melakukan evaluasi untuk memantau kondisi keuangan dan memastikan transparansi dalam setiap keputusan. Selain itu, Tania berinvestasi dalam produk kerja menambah kita katanya menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam keuangan keluarga dan investasi yang bijak. Ketiga akan dibahas oleh Oke, kasus ketiga itu analisis manajemen keuangan keluarga Putra dalam menghadapi krisis keuangan. Analisis singkatnya yaitu keluarga Putra mengalami kesulitan keuangan yang signifikan setelah istrinya si Putra ini mengalami PHK yang mengurangi pendapatan utama keluarga. Nah, sebelumnya mereka itu mengajukan kredit KPR menggunakan pendapatan bersama atau joint income dengan cicilan bulanan cukup besar. Namun setelah PHK dan kenaikan suku bunga KPR menjadi floating, cicilan bulanan mereka meningkat mencapai 70% dari gaji Putra ditambah dengan cicilan mobil yang juga cukup besar. Kondisi ini diperburuk oleh tidak ada dana darurat yang memadai dan adanya konsumtif seperti kredit mobil. Selain itu, keputusan untuk berinvestasi tanpa memperhitungkan risiko perubahan pendapatan menunjukkan kurangnya perencanaan keuangan yang matang. Solusinya yaitu dari masalah di atas itu yaitu menyusun ulang anggaran dan memprioritaskan penggunaan utang terutama konsumtif. Kedua, menyiapkan dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3-6 bulan. Yang ketiga yaitu meninjau kembali investasi dan produk finansial yang ada seperti KPR dengan bunga floating dan mencari alternatif yang lebih stabil. Yang keempat yaitu mengembangkan sumber pendapatan tambahan untuk mengurangi ketergantungan pada satu penghasilan. Selanjutnya, kesimpulan dari yang kita bahas tadi yaitu manajemen keuangan yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi individu dan keluarga dalam upaya mencapai keamanan keuangan. Terdapat beberapa strategi yang perlu diterapkan. Keluarga sebaiknya memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan dasar, memiliki cadangan keuangan untuk 3-6 bulan pengeluaran rutin, dan menghindari utang konsumtif. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pengeluaran tabungan dan investasi. Oke, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan tentang manajemen keuangan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mohon maaf juga tadi mungkin ada beberapa anggota kami yang terkendala dalam jaringannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.